Media Belanda bocorkan 3 pemain handal ini bakal dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal ini jadi petaka besar Harimau Malaya jelang hadapi Vietnam. Sudahlah, lupakan Elkan Bagot, pemain berdarah Jakarta ini lebih niat bela timnas Indonesia. Kita simak selengkapnya sebagai berikut. Media Belanda, Voetbal Primer, baru-baru ini mengejutkan netizen usai mengunggah soal pemain mereka yang akan dinaturalisasikan. Dikutip dari sebuah podcast yang dipimpin oleh Danny van Laar, menyebutkan setidaknya ada 5 nama yang akan dinaturalisasi Indonesia. Media tersebut juga menyebutkan jika kekuatan yang dimiliki Indonesia akan semakin meningkat jika merekrut pemain handal mereka. Kekuatan timnas Indonesia bisa naik secara signifikan berkat bantuan nama-nama baru seperti Michel Becker, Jairo Riedewald, Pascal Struijk, Hayden Oosterwolde, Oleh Roemeny, Ryan Flamingo, Tristan Goyer, dan juga Emilian Manhoef. Seorang penyerang baru sepertinya juga segera bergabung, kata Danny van Laar. Dari semua nama tersebut, Oleh Roemeny telah lebih dulu direkrut Erick Thohir. Debut Oleh Roemeny pun berhasil membawa gol indah dalam 2 laga pertamanya, yakni melawan Australia dan juga Bahrain. Cerita yang dibawa pulang para pemain diaspora ke Belanda tentunya menjadi daya pikat untuk pemain yang memiliki darah Indonesia di sana. Bahkan sebagian dari mereka ada yang antusias dan menanti pinangan resmi Ketua Erick Thohir untuk diproses naturalisasi. Sayangnya untuk waktu dekat ini, menurut Erick Thohir belum ada naturalisasi lagi menjelang lawan China. Namun proses tersebut akan tetapi berlanjut melihat agenda jangka panjang timnas Indonesia ke depannya. Berita selanjutnya, Peter Klamovski mengungkapkan masalah yang ada di timnas Malaysia jelang pertandingan kedua kualifikasi Piala Asia 2027. Harimau Malaya akan menghadapi tantangan berat pada Juni mendatang. Anak asuh Peter Klamovski akan berhadapan dengan timnas Vietnam pada laga kedua grup F. Pertandingan panas antar dua tim terkuat ASEAN itu akan berlangsung pada 6 Juni 2025. Pada pertemuan pertama ini, Malaysia akan bertindak sebagai tuan rumah. Laga itu akan berlangsung di Bukit Jalil National Stadium, Kuala Lumpur. Baik Harimau Malaya maupun Golden Star Warrior memiliki modal bagus jelang bentrokan tersebut. Arif Aiman dan kawan-kawan berhasil menumbangkan timnas Nepal dengan skor 2-0 pada laga perdana, sementara tim negeri Naga Biru melibas habis timnas Laos dengan skor 5-0. Oleh sebab itu, laga nanti akan menjadi sangat sengit bagi kedua tim. Pasalnya, mereka sama-sama ingin mengamankan posisi puncak klasemen sementara grup F. Berstatus tim tuan rumah membuat Malayan Tiger bertekad untuk memenangi laga itu. Klamovski selaku pelatih kepala mengatakan bahwa ia akan mempersiapkan tim sebaik mungkin dengan waktu kurang lebih 1 bulan ini. Kami akan mempersiapkan diri secara matang untuk pertandingan melawan Vietnam, kata Klamovski dikutip dari superball.id. Di sisi lain, Klamovski mengungkapkan ada masalahnya di tim. Masalah tersebut muncul usai berakhirnya Malaysia Super League atau Liga Malaysia musim ini. Pelatih asal Australia itu khawatir dengan kondisi para pemainnya yang kini sudah berlibur. Ketakutannya adalah para pemain tidak cukup bugar untuk bertanding melawan tim besutan Kim Sang-sik. Ia bertekad mencari cara bagaimana membantu anak asuhnya untuk mendapatkan kebugaran tepat waktu sebelum laga dimulai. Pertandingan kali ini akan lebih sulit karena pertandingan ini akan berlangsung setelah liga berakhir. Jadi para pemain perlu memulihkan tenaga setelah musim yang panjang. Demikian pungkasnya. Persiapan timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 terus berlanjut. Meski laga baru akan digelar pada bulan Juni mendatang, jajaran pelatih yang dipimpin Patrick Kluivert sudah mulai menyusun rencana dan memantau potensi pemain. Salah satu fokus mereka adalah memperkuat lini pertahanan yang kini tengah mengalami kekurangan opsi. Salah satu nama yang selama ini menjadi andalan namun belum terlihat dalam skuad adalah Elkan Bagot. Bek jangkung milik Blackpool FC itu tampaknya masih belum dilibatkan dalam agenda timnas Indonesia belakangan ini. Padahal tinggi badan dan pengalaman Elkan bisa menjadi aset penting di lini belakang skuad Garuda. Dalam periode sebelumnya, menjelang laga Maret lalu di ajang kualifikasi Piala Dunia, Elkan disebut lebih memilih fokus bersama klubnya.
Situasi ini pun memunculkan spekulasi bahwa timnas Indonesia harus mulai membuka opsi baru untuk ke posisi bek tengah, khususnya pemain bertubuh tinggi yang memiliki kualitas bertahan mumpuni. Baru-baru ini, pelatih Patrick Kluivert bersama dengan asistennya Daniel Lanzat dan juga Jordi Cruijff melakukan perjalanan ke Inggris untuk memantau dua pemain timnas Indonesia lainnya, Ole Romeni dan juga Marcelino Ferdinand. Namun, tak banyak yang tahu bahwa masih ada satu pemain Indonesia lain yang berkiprah di Inggris, yakni Elkan Bagot yang saat ini membela Blackpool City. Sayangnya, nama Elkan tidak ikut dipilih atau dipantau secara langsung oleh tim pelatih saat itu. Kekosongan yang ditinggalkan oleh Elkan Bagot membuat nama-nama seperti Rizky Ridho, Jordi Amat, Justin Hubner, dan juga Miss Hilgers menjadi andalan. Namun, opsi tambahan tetap dibutuhkan untuk menjaga kedalaman skuad, terutama menjelang fase penting di kualifikasi. Dalam situasi seperti ini, muncul nama baru yang bisa menjadi solusi alternatif. Adalah Luca Blondel, bek muda FC Volendam yang kini menarik perhatian. Meski baru mencatatkan 4 penampilan musim ini, kontribusinya bersama Mauro Zylstra cukup signifikan dalam mengantarkan FC Volendam promosi ke Eredivisie musim depan. Yang membuatnya semakin menarik adalah fakta bahwa Blondel memiliki darah keturunan Indonesia dari kakek di pihak ayah yang berasal dari Jakarta. Hal ini membuatnya memenuhi syarat naturalisasi jika PSSI dan tim pelatih menunjukkan minat. Pemain berpostur 194 cm ini memiliki kemiripan dengan Elkan Bagot dalam hal fisik. Sementara Elkan berdiri dengan tinggi 196 cm. Blondel hanya terpaut 2 cm lebih pendek. Sebagai bek tengah, keunggulan postur ini menjadi nilai tambah yang sangat dibutuhkan untuk menghalau bola-bola atas lawan. Melalui sebuah wawancara yang beredar di media sosial, Blondel mengaku sangat terbuka untuk membela timnas Indonesia. Ia bahkan berbincang dengan Mauro Zylstra tentang negara Indonesia yang menunjukkan ketertarikannya terhadap budaya serta atmosfer sepak bola tanah air. Baginya Indonesia adalah negara yang indah dengan fanatisme tinggi terhadap sepak bola dan ia siap mempertimbangkan tawaran jika PSSI menghubunginya. Jika PSSI menghubungiku, aku akan sangat terbuka untuk itu dan aku akan mempertimbangkannya, ucap Luca. Walau saat ini belum ada sinyal resmi dari PSSI, walaupun Patrick Kluivert mengenai pemanggilan Blondel, potensi kehadirannya bisa menjadi angin segar di tengah keterbatasan stok pemain belakang yang dimiliki timnas Indonesia. Terlebih lagi, Kluivert dikenal memiliki jaringan kuat di Eropa, sehingga menjalin komunikasi dengan pemain diaspora bukan hal yang sulit dilakukan. Jika PSSI mengambil langkah cepat, maka Luca Blondel bisa segera masuk dalam daftar pemain potensial timnas untuk laga penting di bulan Juni nanti. Situasi ini juga mengingatkan kita bahwa pemain berdarah Indonesia di luar negeri masih sangat banyak dan bisa menjadi tulang punggung merah putih jika dimaksimalkan secara optimal. Sementara Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB dan pelatih Ronald Koeman diprediksi tak mau kehilangan Pascal Struijk yang dirumorkan sedang diincar oleh timnas Indonesia. Pascal Struijk mengantarkan Leeds United naik ke kasta tertinggi sepak bola Inggris atau Premier League pada musim 2025. Kepastian ini didapatkan usai Leeds United berhasil menang telak 6-0 atas Stoke City pada lanjutan Championship Senin 20 April malam. Pada musim ini, Pascal Struijk memang menjadi salah satu pemain kunci The Peacocks dalam mendapatkan tiket promosi ke Premier League. Pemain berusia 25 tahun itu mencatatkan 38 penampilan di seluruh kompetisi dan berhasil mencetak 5 gol untuk Leeds United. Dengan demikian, Pascal Struijk berpotensi menjadi pemain dengan darah Indonesia kedua yang bermain di Premier League setelah Jordi Amat. Patrick Kluivert bertemu Pascal Struijk sebagai persiapan timnas Indonesia di lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Patrick Kluivert mulai memantau pemain. Bersama staf kepelatihan Garuda, pelatih asal Belanda ini menyaksikan penampilan beberapa pemain Elbrus timnas Indonesia. Dan menariknya, Patrick Kluivert sempat bertemu dengan Pascal Struijk pada pertandingan Leeds United melawan Oxford United. Banyak yang menduga ex-bintang Barcelona itu bertemu Pascal Struijk agar mau bergabung dengan timnas Indonesia. Jika benar, kehadiran Pascal Struijk akan menambah kekuatan di lini pertahanan timnas Indonesia yang sebelumnya sudah diisi oleh Jay Itzes dan juga Miss Hilgers. KNVB dan Ronald Koeman cegah Pascal Struijk ke timnas Indonesia. Ya, Pascal Struijk juga bisa bermain untuk 3 tim nasional karena memiliki darah campuran yaitu Indonesia, Belanda, dan Belgia. Di mana sampai saat ini dia memang belum
memutuskan untuk bergabung dengan timnas yang bisa dipilihnya. Pada 2022 lalu, Pascal Struijk menegaskan bahwa tujuannya adalah bermain untuk Belanda meski ada peluang berseragam Belgia. Saya telah membuat pilihan saya jelas, saya ingin bermain untuk tim nasional Belanda, katanya kepada Viaplay, dikutip dari Football Premier. Dengan promosinya Leeds United ke Premier League musim depan, peluang Pascal Struijk untuk merumput bersama Oranje semakin terbuka lebar. Ia akan lebih mudah untuk dipantau pelatih timnas Belanda Ronald Koeman karena bermain di level elit sepak bola Eropa. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Pascal Struijk pada akhirnya tidak akan menerima ajakan dari PSSI untuk dinaturalisasi. KNVB dan Ronald Koeman pun bisa mengamankan status Pascal Struijk dengan memanggilnya ke timnas Belanda dalam waktu dekat.